hitamnya, ya itu balik lagi kemana? Ya ke kita-kita ini, ke rakyat-rakyat kecil ini yang nggak ngerti hukum. Berarti kan Jadi Bang Ari ada kemungkinan besar pihak APH juga bisa terlibat juga ini ya kan Bang Ari kira-kira. ya, ya saya pribadi nggak ini ya, nggak mau bicara seperti itu ya. Kita semua di sini pasti bisa menilai, terutama buat teman-teman semua yang di bawah dan teman-teman narasumber juga yang ada di atas ini. Kenapa kita selalu ada di room ini? Sudah pasti karena ada yang mempunyai kepentingan di kasus ini gitu kan. Ada yang dilindungi dari awal. Dan fakta persidangannya memang ini kasus dibuat untuk keempat orang yang lainnya ini memang sengaja mau ditutupin gitu kan. Cuman sampai detik ini ya hanya kita-kita ini aja yang masih peduli gitu loh dengan kasus ini. Bukannya kita tidak puas dengan hasil putusan dari hakim, majelis hakim ya. Kalau misalkan proses, prosedur kasus ini memang sudah benar, nggak akan kita ada di sini. Mungkin kita bahas kasus yang lain, yang kira-kiranya banyak-banyak kejanggalan juga gitu kan. Tapi sampai detik ini juga belum ada nih bahwa kasus ini terang benderang gitu kan. Hmm, hmm. Nah, di sini yang bisa kita lihat gitu loh. Ini kita orang yang dari saya pribadi memang nggak dari awal, hanya tahun kemarin dengan mendengar kasus ini ada pembunuhan satu keluarga. Sudah ditangkap, oke sudah gitu kan. Nah, setelah munculnya Pak Tony kan kita semua kan lah kok seperti ini gitu kan. Ternyata yang viral juga buat CCTV 0501 ini, ya ini loh yang membuktikan gitu kan. Yang membuktikan bahwa ada pelaku lain selain mereka berdua. Hmm. Tapi kenapa tidak didalami? Makanya saya menilai setiap kasus-kasus besar yang melibatkan orang-orang besar atau orang-orang yang berpengaruh, itu seperti ini prosesnya. Hmm. Pasti dibikin dibikin lancar gitu kan. Dengan melibatkan apa? Dengan melibatkan itu tadi. Siapa yang mendampingi advokat-advokatnya yang yang mempunyai kerjasama dengan polisi. Mereka sudah satu paket sampai jaksa sampai hakim. Kita udah nggak apa ya, udah nggak kaget lagi lah kalau ngeliat prosedur hukum di Indonesia seperti ini gitu kan. Tergantung tergantung siapa orangnya. Berarti sulit juga ya Bang Ari terungkap ini ya kasusnya bahwa Makanya ada gini, kemungkinan. Bang Haji, Bang Haji Aska ya. Kita ini apa sih? Cuman ingin APH itu bekerja sesuai dengan tupoksinya gitu loh. Mereka disekolahkan, dibiayai oleh negara ya kan. Buat apalagi untuk seorang penyidik gitu kan. Mereka itu bukan orang-orang yang terkadang-kadang ya itu tadi. Kembali lagi tergantung atasan juga. Kalau memang atasannya udah kusut, ya di bawah juga pasti ikut-ikut kusut. Yang kira-kiranya nggak mau ngikut kusut, ya dibuang. Kita udah nggak kaget lagi lah itu. Makanya kenapa? Kalau misalkan kita lihat dari kasus ini, dan kalau dari motif juga saya lihat, sebetulnya itu motif ada benarnya. Dan itu terucap di fakta persidangan. Kasus bisnis sembako. Bisa jadi. Bisa jadinya apa? Bisa jadi melibatkan pelaku-pelaku yang sesungguhnya ini. Kalau mau kita pikir Ririn mau bisnis sembako sama almarhum Budi, duit dari mana? Aman Yani punya utang sama dia juga belum dibayar, ya kan? Pengangguran. Bisa jadi itu benar gitu kan. Tapi apa? Tapi kan pelakunya itu tadi. Semuanya dilimpahkan sama Ririn karena tidak mau gitu kan. Masalahnya itu cuman Polres atau Polda atau Mabes sekalipun intinya mau atau tidak gitu loh. Kasus ini nih terang benderang. Kalau misalkan mau ya nggak sulit-sulit amat menurut saya, Bang Haji Aska.
Sangat-sangat tidak sulit Iya, lah. iya itu dia Bang Ari masalahnya kan. Mau nggak mereka ya kan? Nah, masalahnya itu mau atau tidak gitu loh. Dan selagi mereka tidak mau ya kita juga tidak akan pernah berhenti bersuara di sini. Oke, oke. Selamat Jadi gini ya. malam, Mr. Ji. Malam, Ustaz. Sudah sampai? Sudah sampai? Sudah sampai, Mr. Ji. Apa lanjut dulu, Nah, Mr. tunggu. Ji? Ya, Oke, tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Ini ada Bang Nelson. Saya tak sisiran dulu ya. Oke, oke. Ini suaraku bagus nggak? Aman Mr. Ji. Aman ya? Bagus, Mister, bagus. Oke, aman ya. Jadi begini. Aska tadi menanyakan tentang perjuangan Pak Tony gitu ya. Terus si Pak Ari Porong juga menanyakan terkait dengan untuk menegakkan keadilan. Oke. Tapi sayangnya di sini ada teman kita mengatakan di sini namanya Bestiar nih. Ini ya, Bestiar ini. Dia mengatakan di sini, Pak Tony aja yang senior gak tembus mengungkap kasus ini, Mr. G. Bagaimana mau mengungkap Pak Tony? Karena Pak Tony kan pikirannya kita normatif nih. Alat bukti dihadirkan semua. Nanti kita adu argumen. Bagaimana mau adu argumen kalau barang buktinya yang ini diilangin, yang ini kagak ada, yang ini cuman sepotong. Terus argumennya gimana? Disitulah kita melihat itu. Kemudian korbannya sendiri, padahal Pak Tony kan tujuannya mengungkap kebenaran. Korbannya sendiri sudah di skrip orang dua itu aja. Itu loh yang selalu teriak-teriak. Itu masalahnya itu di situ. Jadi Pak Tony, siapapun Pak Tony itu tidak bisa mengungkap kalau ada yang ditutup-tutupin. Demikian juga saya. Saya selalu mengatakan setiap orang yang mendatangi saya katakan lagu yang tadi, katakan yang sebenarnya. Sebenarnya itu artinya jangan ada yang ditutupi. Kalau ceritanya itu benar, maka saya katakan yakin dan percaya analisa saya benar. Kalau Anda katakan sebenar-benarnya, maka analisa saya benar. Kalau analisa saya benar, saya yakin solusi yang saya berikan benar. Kalau solusi yang saya berikan benar, maka jalan yang kita tempuh pasti akan benar. Contoh, ada yang datang sama saya, Pak, anakku dijebak. Anakmu yang mana? Yang ini. Terus pergaulannya sama siapa? Sama ini. Terus dia nggak cerita yang benar ya, judulnya anakku dijebak. Narkocoy. Dia nggak pernah make, dia nggak pernah ini, dia baik, dia ini. Karena dia bohong, terus mungkin pernah kok saya live-kan itu. Dia bohong. Ceritanya jadi kalau begitu ceritanya dibungkus dengan kebenaran, padahal tidak sebenar-benarnya. Pikiran saya ya, gila bener, anak lo dijebak kan begitu jadinya. Tapi begitu saya tidak mau dibohong nih pasti. Anakmu siapa ini? Pergaulannya sama siapa? Sama ini. Oh ya sudah. Anak lo bukan dijebak, anak lo memang pemakai. Ayo cerita sama saya dengan benar. Iya Pak, maaf Pak. Nah, nggak berani dia.
Nah, sama juga Tony. Kalau ceritanya itu benar seperti yang diceritakan, yang diberitakan, bahwa ada pemaksaan, kemudian diakui oleh kedua orang ini ketika Pak Tony datang, memang ceritanya seperti apa? Ceritanya begini, Pak, begini, Pak, begini, Pak. Ya semangatlah Tony ingin mengungkap itu. Tetapi sehari sebelum kesaksian The Marbot Justice Karburator itu, sehari loh ini, bukan main-main. Karena ada kesaksian yang tertunda tadi. Kalau kesaksian itu ada waktu itu, habis sudah. Tapi kesaksian ditunda, maka Tony meminta kepada majelis hakim, mohon majelis hakim dihadirkan Rio sebagai saksinya Ririn. Apa yang terjadi? Yang mulia, saya lepas Tony. Ya sudah, bingung lah. Begitu dilepas bagaimana Tony mau menggali? Ngono loh. Bestiar. Nah itu orang Indramayu sendiri. Yang membuat itu untuk Indramayu sendiri. Sekarang Tony orang mana? Tony orang Indramayu yang ingin mengungkap kebenaran di Indramayu. Tapi justru orang Indramayu memusuhin, coba bayangin tuh. Tony itu laku di luar Indramayu. Itu Besti ya, jadi analisanya harus begitu Besti. Makanya wahai orang-orang Indramayu yang begini-begini loh, yang punya aset-aset begini yang harus didukung. Yang tradisional itu das. Gitu cara pikirannya. Ya, makanya saya pernah bilang kan Mister J, Indramayu itu sangat beruntung gitu loh, mempunyai sosok seperti seorang Pak Tony gitu loh. Orang memang yang mau benar-benar membantu orang yang benar ya, dalam artian ya. Apabila orang itu benar, dia pasti dibantu sama dia, walaupun dia pribadi mengeluarkan biayanya sendiri, sudah capek, apalagi di kasus ini kan, sudah dihina-dina dia. Tapi masih tetap gitu loh, mau gitu loh. Makanya saya pernah bilang di sini, tolong dijaga. Justru kita-kita ini di kota-kota lain ini sangat ingin gitu kan melihat sosok pengacara seperti Pak Tony ini gitu kan. Orang yang Ya, di luar Indramayu aja pengen gitu kan, Mister J. ya bener itu. Kalian nggak tahu kan? Aku ketemu Tony itu kayak nggak tahu ya. Saya peluk loh itu, saya cium loh itu. Ya Allah, lama banget kita baru ketemu Pak Tony. Kalau nggak percaya buka tuh CCTV hotel saya. Ya, bagaimana saya itu. Ini orang yang anehnya lagi, orang-orang Indramayu itu bukan semua ya. Ada yang bikin kaos. Pak Tony begini. Terus Pak Tony mau ngomong apa lagi? Mau melawan. Itu ribut Indramayu, coy. Ribut Indramayu, coy. Ya, nih Ristin motor. Ini kalau ndak pedagang motor ya bengkel motor. Makanya Indramayu nggak maju-maju, keterbelakangan, keterbelakangan. Jadi malu saya jadi warga Indramayu. Nggak perlu bersuaralah di sini, ya bersuaralah di sini. Itu sampai dibuatkan kaos, ya kaos seperti itu. Itu warga Indramayu yang buat, yang diomongin gitu orang Indramayu. Itu ya Besti ya. Yang berikutnya. Hakim, jaksa, polisi hari ini ada di Indramayu. Besok itu pindah di mana-mana karena sejatinya dia bukan asli dari situ. Besok menjadi kepala mana, jadi kepala mana, jadi kepala mana. Nah orang-orang Indramayu ini tetap tinggal di Indramayu. Mau ngomong apa kalian kalau ketemu? Suatu saat ketemu di pasar. Ya,
Aku nih, kalau ada di sampingku ada orang pakai kaos menghina temanku yang lain, saya akan bilang, hei, lepas bajumu. Itu menghina temanku itu. Bukan dibiarkan. Bukan dibiarkan. Malah di foto-foto ditaruh di media-media. Emang bisa jatuhin Tony dengan cara-cara begitu? Nggak kan bisa. Oke ya, ini aku lagi ngecaprak nih. Ya, saya kasih tahu nih. Sejatinya Pak Tony ini ingin mengungkap kebenaran. Kenapa? Karena kejanggalan itu sejatinya nyata di depan mata. Termasuk mataku dan matamu. Kejanggalan-kejanggalan itu nyata di depan mata. Termasuk mataku dan juga matamu. Apa nggak dengar kalau hakim itu bertanya kepada jaksa? Hakim bertanya kepada jaksa, Pak Jaksa, apakah ini CCTV sudah dilakukan digital forensik? Itu pertanyaan halus. Pertanyaan kasaring ini. Lo kue gitu lo, wong pinter, kok wani-wani masang CCTV, masang rekaman CCTV neng kene. Lah kuwi sah pora, ngono lho. Jaksa takon karo penyidik. Jaksa bertanya sama penyidik yang jadi saksi perbalisan. Hei, kau tayangkan di sini nih. Kamu lihat nggak? Ada TKP 2 itu. Budi Awaludin masuk ke toko. Nggak ada yang mulia. Nggak ada yang mulia. Oh, Rano, ya wis. Terus saya takon, ada nggak CCTV yang Budi Awaludin keluar dari toko? Nggak ada juga yang mulia. Itulah kejanggalan. Namanya kejanggalan yang nyata di depan mata. Mataku dan matamu. Ngono loh. Ah, ini ada Bang Nelson. Waconen Bang Nelson. Mr. G, selamat malam. Yang Mbak Lilian Naura ya tadi belum, Bang Ari Porong. Selamat malam. Bang Ivan. Ya. Izin Selamat Mr. G malam, Bang sebelum saya Nelson. izin Mr. G sebelum saya membacakan yang terkait CCTV itu, ada yang menggemparkan hati saya dan ada yang ingin saya, ini nggak tahu ini panggilan Tuhan mungkin saya harus membaca ini Mr. G. Oh iya, silakan lanjut. Ya, ini mengagetkan saya. Dan apa yang itu sudah saya sampaikan di VT saya, kan saya sudah membuat bahwa memang ada obstruction of justice dalam perkara ini. Saya sudah menyampaikan di VT saya. Dan ini saya sudah membaca putusannya. Bahwa apa yang disampaikan oleh jaksa harus mempertanggungjawabkan ini. Karena jaksa menyampaikan kepada hakim, kepada Pak Tony, bahwa WhatsApp itu di-lockout. Tetapi keterangan saksi Teguh, penyidik, izin membacakan Mr. G. Ini terkait saya pelan-pelan saja, biar semua bergetar nih, kuman-kuman juga bergetar nih. Ya, silakan. Getarkan. Getarkan, siap. Bahwa Celebrate pada tanggal 19 September 2025, saksi kirim ke Puslap 4 Bareskrim. Tujuannya untuk mengekstrasi semua isi handphone dan data diekstasi dimulai tanggal 30 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 08 September 2025. Nah, di sini saya pelan-pelan Mr. G. Iya, pelan-pelan. Bahwa
bahwa ada hasil selebret yang terekstrasi mundur sebelum tanggal 30 Agustus 2025, yaitu terdapat pada aplikasi WhatsApp terdeteksi ada 2, isinya chat bisnis dan chat biasa. Stop di sini. Artinya WhatsApp itu tidak terlockout. Cuma penyidik ini membilang itu chatnya masalah bisnis saja, chat biasa. Dibuka dong. Ya. Apa itu isinya? Anda harus mempertanggungjawabkan ini. Isinya apa? Dibuka. Dibuka isinya. Jaksa, kan Anda bilang itu terlockout. Mana? Ini ada ini. Sudah diselebrate. Lanjut lagi Mr. J. Lanjut. Bahwa ada akun Google Mail milik terdakwa Ririn yang terdeteksi oleh selebret. Dan akun tersebut baru dibuat oleh terdakwa Ririn Rifanto dengan nama email bla bla bla, ya. Sebelum terdakwa sering menggunakan akun email Google Mail punya anaknya. Bahwa proses ekstraksi ke digital forensik Puslap 4 Bareskrim Polri barang bukti oleh penyidik dikirim tanggal 19 September 2025 dan pada tanggal 19 November 2025 penyidik baru mendapatkan konfirmasi bahwa sudah bisa diambil selebretnya. Artinya 1 bulan diperiksa hasil selebret itu. Termasuk itu tadi chat-chat aplikasi WhatsApp itu semua full. Dalam 1 bulan diberikan ke Puslapor Bareskrim Polri. Bahwa saksi tidak tahu SOP membuat selebret adalah kewenangan dari Puslapor Bareskrim Polri. Bahwa sesuai petunjuk teknisnya penyidik meminta ekstraksi data harus dilakukan di Puslapor Polri. Artinya semua ini kan dari Puslapor Polri. Ya. Mana? Kenapa yang dipanggil penyidiknya ini? Kenapa yang dipanggil harusnya kan orang yang Puslapor Polri-nya? Dan itu ahlinya. Sehingga ini yang WhatsApp ini kan keterangan-keterangan ini kan cuma disampaikan begini saja gitu, Mr. J. Iya. Hanya masalah micet, ada masalah download aplikasi jago, email buka-buka itu nggak. Ya artinya kan semua udah tanggung jawab Puslapor Polri. Ya itu yang saya bilang keterangan yang di berita itu udah benar. Bahwa Puslapor Polri sudah memeriksa keseluruhannya karena 1 bulan dia memeriksa itu selebret. Jadi tidak mungkin ada tersisa terkait handphonenya Ririn dan Prio. Artinya kalau menurut saya Mr. J, aplikasi WhatsApp itu sebenarnya terbuka sejak proses di pengadilan dan jaksa penuntut umum yang menyampaikan itu berbohong. Begitu, Mr. J. Mau diar gue. Itu baru nyata. Nggak ada lockout itu. Artinya nomor WA itu ada. Buktinya ngomong sendiri tadi toh ada bisnis dan biasa. Yo silakan dibuka. Isine opo. Makanya tadi diterjemahkan dari Bang Ai tadi mengatakan bahwa Bang Ai mengatakan ada yang di recovery muncul semua, gila, tapi nggak dituangkan, nggak disampaikan, nggak diungkapkan. Ini nyata ini, wahai warga Indramayu, ini loh sejatinya. Kalau mau ngusut tuh begini. Ini nyata. Coba tadi kan ada itu yang disampaikan tadi di halaman 227. Itu CCTV tadi yang ada itu coba dilanjutkan lagi. Siap, Mr. J. 227 ya. Ya, 227 terkait dengan CCTV tanggal 28, kemudian lompat tanggal 29, ada jeda di 15
jam. Ya. Nah, Oke. Bentar Mr. Ji, Pelan-pelan ya. maaf Mr. Ji. Saya mau nanya sama Bang Nelson ini. Bang Nelson coba ulangi yang SOP tadi, Bang Nelson. Penasaran saya. Oh, yang celebrate tadi ya? Ya, ya. Iya, yang ada SOP dia Celebrate. tidak tahu penyidik gitu. Oh, iya, iya. Bahwa proses ekstraksi ke digital forensik Poslapor Baris Krim Polri, barang bukti oleh penyidik dikirim tanggal 19 September 2025 dan pada tanggal 19 November 2025 penyidik baru mendapatkan konfirmasi bahwa sudah bisa diambil selebretnya. Bahwa saksi tidak tahu SOP membuat selebret adalah kewenangan dari Puslap 4 Baris Krim Polri. Stop. Stop dulu, Bang Nelson. Dia tidak mengetahui SOP kan penyidik itu kan berarti kan nggak mungkin ini seorang penyidik bisa dia nggak tahu bahwasanya itu SOP dari Poslapor kan gitu kan. Berarti kan di sini ada kejanggalan maksud saya nih. Oke, karena profesinya beda. Penyidik itu sendiri, puslapor itu sendiri. Tapi kamu lanjutkan. Kalau dia tidak tahu, artinya barang itu harus murni, semurni-murninya dari puslapor itu yang sudah disegel itu nanti dibuka di pengadilan, bukan Enggak, dibuka, Mr. Ji. bukan dibuka. Mr. Ji, maksud saya begini. Maksud saya ini begini, Mr. Ji. Waktu pengambilan barang bukti itu, Mr. Ji, ya kan? Pemeriksa itu berarti kan dia harus langsung menyerahkan ke lapor, jangan dia periksa sendiri gitu loh. Seharusnya SOP-nya kan seperti itu gitu maksud saya. Masa dia nggak mengerti gitu? Oke, itu sudah bunyi di situ dan itu menjadi pertanyaan ya. Oke, Bang Nelson, Mr. Ji. ya dilanjutkan ke 227 Saya ya. 227 ya? Ya, siap. Oke, saya bacakan pelan-pelan. Baik, Mr. Ji, mohon disimak. Mulai. Halo? Langsung, let's go. Let's go. Siap. Pelan-pelan ini. Bahwa saksi melakukan analisa di CCTV toko material dan hasilnya di tanggal 28 Agustus 2025 terdapat dua aktivitas. Pertama, Nih, stop dulu. Dua aktivitas tuh. CCTV sehari semalam hanya dua aktivitas. Lanjut. pertama yaitu pada siang hari sekira pukul 13.30 WIB. Ulangi, pukul berapa itu? Pada siang hari sekitar pukul 13.30 WIB. Lanjut. Terdapat aktivitas di depan gerbang dan saksi sempat memperlihatkan ke terdakwa Ririn Rifanto dan saksi Prio Bagus Setiawan diakui bahwa terlihat ada sepeda motor dikendarai korban Budi Awaludin berboncengan dengan anaknya Ratu Khairunisa masuk ke dalam rumah. Kedua, Ya. yaitu di tanggal 29 Agustus 2025 sekira pukul Stop. Tadi 28 teman-teman, sekarang 29, artinya berlanjut pada malam harinya sampai pagi harinya. Baru ada dua aktivitas. Langsung lanjut. yaitu di tanggal 29 Agustus 2025 sekira pukul 05.00 WIB terdapat aktivitas di depan gerbang setelah diperlihatkan
kepada mereka diakui orang yang berjalan keluar rumah dalam CCTV tersebut adalah saksi Prio Bagus Setiawan. Oke, stop di situ. Teman-teman, ayo kita main puzzle. Oke, stop dulu sampai di situ ya. Kita main puzzle ya, teman-teman ya. Oke. Tadi tanggal 28 pada pukul 13.30. Yang ini ya, yang ngomong ini tadi ya, yang dibacakan Bang Nelson ya. Kalau itu tanggal 28 siang. Kemudian masuklah tanggal 29 pagi hari yang di pagar ini. Ini loh yang orangnya ini loh. Ini loh yang tangan saya ini loh. Sampai lihat nggak nih? Ini aktivitas kedua. Yang pertama tuh pukul 13.30. Yang kedua ini aku mati lampu, aku nggak kelihatan ya. Mati lampu kok jam begini ya. Ini kelihatan aku ya, aku ini pakai senter HP nih. Oke ya. Nah, ini. Nah, kemudian 5.05.00 baru ada di situ, ada di pagar. Ini diakui sebagai Prio. Nah, sampean percaya apa ora? Gitu. Coba Bang Nelson lanjut lagi, Bang Nelson. Mr. J. Hmm. Bahwa dari awal tim penyidik menerima barang bukti rekaman CCTV di toko material keadaannya sudah seperti itu. Ada jeda, garis miring, loncatan waktu dalam rekamannya. Kami hanya melakukan langkah-langkah kopi rekaman CCTV tersebut. Tidak ada pemotongan CCTV yang kami lakukan. Dan terkait loncatan waktu, hal ini dikarenakan posisi penyimpanan rekaman CCTV tersebut bukan menggunakan DVR. Oke, stop. Bukan menggunakan DVR ya. Oke, langsung lanjut lagi. Tapi memakai memory card. Sehingga loncatan waktu tersebut disebabkan oleh penyimpanan yang kurang bagus. Selesai. Oke, stop sampai di situ. Biar Bang Ai yang menjelaskan. Bang Ai, tadi sudah dengar Bang Ai? Udah, Ustaz. Ya, silakan. Apa iya loncatan sampai sedemikian rupa Bang Ai? Ya, yang saya tanggapi pertama formalnya dulu, Mister. Ini kan penyidik, Mister. Bukan ahli kan, Mister? Bukan. Bukan. Kenapa kok pendapatnya digunakan sama hakim, Mister? Silakan ditanya sama Pak Kim. Ya, itu yang pertama ya, prinsip bahwa dia menjelaskan teknis yang bukan bidangnya. Harusnya ini boleh dituntut sebagai kesaksian palsu, tidak sesuai dengan faktanya karena tidak sesuai dengan keahliannya. Ya, kalau misalkan ya ini alasan juga nggak masuk akal. Kalau micro SD itu tidak bagus, itu niscaya tidak ada orang jual CCTV pakai micro SD, Mister. Udah diprotes itu produk defect. Nyatanya hari ini semakin banyak CCTV yang dijual dalam bentuk menggunakan micro SD, apalagi yang smart CCTV yang terhubung dengan cloud dan sebagainya, itu jadi dominan di pasar sekarang dibandingkan dengan CCTV yang model klasik dengan menggunakan DVR. Ya, karena sekarang eranya udah IP kamera, IP CCTV. Itu menggunakan hybrid storage, ada yang ada yang disimpan di micro SD, ada yang juga selain di micro SD disimpan juga di hard disk. Biasanya itu menggunakan NVR kalau istilah barunya itu. Tapi kalau belum punya uang atau investasi cukup untuk beli NVR, biasanya bikin independen
Ya udah masing-masing CCTV dulu. Tidak seperti zaman dulu. Kalau zaman dulu mau ngerekam harus punya DVR, jadi investasinya jadi mahal. Nah, ini kesalahan pemahaman penyidik karena memang dia bukan ahlinya, tapi ngomong sok-sok jagoan jadi orang IT gitu Ustaz. Nah, ini yang herannya kok hakim percaya gitu kan. Ini orang Indramayu ada yang aneh nih semua ini. Orang yang pelin-pelan dipercaya sebagai orang jujur, ini hakim percaya sama bukan ahlinya, rusak negara ini. Gitu, Mister. Ayo, lanjut lagi dong. Aku kan lagi ambil minum. Oh, ambil susu toh. Iya. Silakan Ari. Ini Ari Porong. Tanya Ari Porong. Iya, Mr. Ji, Bang Ai. Itu kan kalau misalkan tadi di keterangannya, di putusan yang dibacakan Bang Nelson tadi kan bahwa penyidik tidak tahu ya. Ya karena itu memang bukan pekerjaan dia gitu kan. Kenapa dia berani-beraninya gitu kan main potong-potong, main meriksa itu kan. Seharusnya kan dalam penyitaan langsung dibungkus kan, langsung di cloning kan. Langsung dibuatin BAP kan, tugas dia diserahkan langsung ke ahlinya ya kan. iya. Jadi bukan Jadi memang bukan tugas Bang, dia. kalau ceritanya dulu kan saya pernah tanyakan ke Mister Ji ya, ketika masa beliau jadi penyidik itu. Waktu itu saya tanya berapa anggota penyidik kalau di Semarang dan sebagainya. Ternyata kan jumlahnya memang nggak banyak dan sifatnya delegatif. Jadi sudah well training delegatif atau mengekskalasi masalah ya. Itu udah bagian dari training mereka. Artinya apa? Kalau misalkan ditemukan jenazah, maka dia akan mendelegasikan itu ke kedokteran forensik atau kedokteran kehakiman. Kalau ada handphone, diserahkan ke puslapor. Ketika ada ketemu CCTV, serahkan ke puslapor. Ketemu bahan kimia, serahkan ke puslapor. Itu jadi DNA-nya penyidik. Betul ya, Mister ya? Ya, betul. Nah, kalau dibilang tidak tahu, itu keterlaluan. Karena itu udah DNA mereka. Mister J saja yang sudah pensiun dini dari beberapa tahun yang lalu tahu gitu. Apalagi yang ini, yang masih tahun 2025. Memang mereka hidup di zaman batu. Kan enggak kan? Gitu. Mereka lebih modern dari Mister J, lebih baru, lebih ini, yang gitu. Masih nggak tahu gitu. Iya, dengan adanya loncatan-loncatan yang sekian jam itu tadi, berarti kan memang benar apa yang diucapkan sama Heldi ya kan, pengacara sebelumnya, bahwa di jam-jam krusial itu antara jam 21 sampai dengan atau jam 10 sampai mungkin yang dimunculkan itu 0024, berarti kan benar memang. Hilang itu semua. Nah makanya saya bilang tempo hari saya pernah bilang bahwa nah disinilah proses untuk P21-nya itu. Kalau untuk tetap pada BAP awal yang kita dengarkan keterangannya dari LD bahwa ada 4 di pukul 21 sampai atau jam 10 itu tadi jam 22 di situ terlihat di dalam BAP yang awal ada 4 orang masuk ke dalam TKP itu, ke dalam rumah itu. Nah, kenapa bisa P21? Karena sudah dihilangkan nih di jam-jam CCTV itu krusial tadi. Dan saya meyakini ini tidak hilang, sebetulnya ada ini. Makanya saya bilang CCTV semua itu barang bukti itu ada di tangan mereka semua. Makanya saya kadang-kadang heran kalau misalkan malah menuntut Pak Tony untuk mencari barang bukti. Lah orang barang bukti sudah dipegang sama penyidik semua kok. Tinggal dibuka aja kalau memang mau. Yang mereka dapatkan. Dan itu juga tidak mungkin hanya 5 CCTV yang dijadikan barang bukti itu di persidangan. Pasti ada berpuluh-puluh atau ratusan bahkan. Sudah mereka sisir itu. Makanya dipilah-pilih sama mereka untuk menentukan apa. Setelah pengakuan Prio, di eksepsinya bahwa menjelaskan ada pelaku lain, disitulah mereka mulai gelabakan, buat skenario baru. Dan dengan apa? Dengan yang Mr. Z tadi bilang. Pada saat Prio ingin dijadikan saksinya Ririn, tidak dihadirkan karena tidak menguntungkan.
Diundur selama 1 minggu. Disitulah selama 1 minggu proses skenario itu berjalan. Dengan Prio di bond sebanyak 8 kali. Itu memang benar adanya itu. Permainan-permainan mereka itu seperti itu. Untuk apa? Untuk membangun framing juga, untuk membenarkan bahwa apa? Bahwa keterangan Prio yang terakhir itu yang jujur. Kita nggak bodoh kalau kita ini yang melihat kasus ini dengan teliti. Nggak mudah percaya kita dengan skenario-skenario itu. Orang bukti jelas kok bahwa itu semua permainan. Logikanya aja sekarang kita pikirin nih, kita yang ada di sini semuanya nih ya. Karena apa? Loh kok setelah pengakuan Prio di mana-mana kalau misalkan mereka dari awal situ sudah dipukulin ya prosesnya, nggak mungkin kalau cuma hanya sekedar palu saja tidak ditemukan. Itu krusial loh, itu barang bukti krusial itu. Bahwa itu alat bukti yang untuk membunuh, palu itu. Kenapa di awal tidak ada? Di BAP juga tidak ada palu. Besi adanya. Yang dibuang di mana? Di sungai. Lah setelah 8 bulan, 9 bulan tiba-tiba muncul di dalam got. Terus kita bisa menerima itu. Ya sangat kelihatan dong. Permainan filmnya ini, skenarionya kan bisa kita tebak, ini bisa kita baca. Dengan dipindahkan lagi, ada lokus kedua. Kenapa mereka menentukan di lokus kedua? Karena mereka masih ada pegangan ini tadi yang saya selalu bilang. CCTV bengkel ini peluru terakhir mereka. Untuk menghukum kedua orang ini. Ternyata di situ kan Prio tidak cerita dan Ririn juga tidak cerita kepada Pak Tony. Kalau ada TKP kedua, ya wajar mereka tidak bercerita karena memang semua kejadiannya ada di TKP rumah, bukan di TKP kios. Nih, Ya Mr. Ji. aku kayaknya males nih. Ini teman-teman nggak cinta. Masa dari tadi aku nunggu 100 kok. Ayo dong 100k nih bisa nih 15k lagi teman-teman yuk. Biar sambilan ini, biar makin malam lagi nih kita. Ini nanti jam 12 Mr. Ji udahan ini kayaknya. Ini kok. Kalau Ini nggak sampai 100k ini tap-tap layarnya. Ayo teman-teman, 194. coba disapa itu ada baju merah di bawahmu tuh. Siapa? Oh, selamat pagi Kak Yani. Ini jangan-jangan nggak tahu juga Kak Yani kalau ada di atas Mr. Ji. Ya udah, lanjut. Iya, makanya saya bilang mereka sudah disiapkan Mr. Z untuk menguatkan skenario ini dengan disimpan kan. Ada CCTV yang disimpan sama mereka. Dan saya masih meyakini semua barang bukti, alat bukti itu semuanya ada di tangan mereka semua. Lalu kalau misalkan nyuruh Pak Tony mau nyari bukti bahwa Ririn tidak terlibat, ya mau kayak mana? Memang skenario ini semua, pembunuhan ini semua sudah direncanakan dengan sedemikian pintar gitu. Dengan otaknya memang bukan orang-orang yang biasa. Orang-orang yang profesional. Kalau misalkan mereka dengan cara membunuh dengan sebersih ini ya. Kalau misalkan memang kita bahas katanya Ririn kenapa kabur lah, kenapa udah kabur balik lagi? Kalau memang dia tidak bersalah, kenapa kabur? Nah, kenapa dia balik lagi kalau memang dia melakukan gitu kan? Dari situ aja kita sudah bisa lihat skenario mereka, palu, lokus kedua, tiba-tiba muncul CCTV bengkel. Itu semua sudah dipersiapkan untuk menghukum, menguatkan keterangan Prio yang terakhir ini. Itu bisa kita baca, terus kita bisa terima gitu. Sedangkan CCTV 0501 itu yang jelas-jelas kita lihat. Bukan Prio, bukan Ririn. Tapi hakim apa? Percaya itu. Dengan keterangan siapa? Dengan keterangan Prio. Kan aneh. Iya. Yang kita inginkan kalau proses persidangan itu memang membuat kita ini semuanya puas. Seharusnya ahli hadir. Nah ini CCTV.
Walaupun di belakangan nggak masalah, ahli dihadirkan, gitu kan? Ahli dihadirkan, ahli menjelaskan semuanya, menerangkan semuanya, gerak-gerik CCTV itu tadi. Makanya saya bilang kemarin sama Pak Tony, apabila ahli itu muncul, pasti Pak Tony hadir. Kenapa? Pasti bakal dikorek semua sama Pak Tony, keterangan dari ahli itu tadi. Kalau seperti ini, ya wajar-wajar aja, siapa yang mau loh. Ahli itu udah disumpah. Kalau kira-kiranya barang bukti, alat bukti, CCTV, handphone semuanya sudah tidak sesuai dengan prosedur, ya mana mau ahli juga hadir. Karena resiko. Nah terus yang menerangkan siapa? Bukan ahlinya, ahli verbalisan. Dan itu dari penyidik. Kan Saksi. aneh. Kayak gini yang harus kita terima. Proses persidangan seperti ini yang harus kita terima gitu. Kan konyol Mr. Z. Ya, Dan ini tidak menutup kemungkinan Mr. Z, apabila ini memang ada mafia-mafia perbankan, saya kasih tahu nih khususnya untuk orang-orang Indramayu, ya, tidak menutup kemungkinan kasus seperti ini bakal muncul lagi Mr. Z. Karena apa? Ada nama-nama orang penerima dana aliran dana fiktif itu. Coba kita lihat nanti ke depannya. Kalau misalkan sampai pembunuh yang sebenarnya masih berkeliaran ya, di ya. tengah-tengah masyarakat. Oke. Ini nge-lag ya Mr. Z? Nge-lag ini nge-lag. Siap-siap terjun payung nih. Perbalisan. Loh, ke handphone korban siapa? Ini kan korban Budi nih. Maksudnya, Iya, yang nggak tahu nih salah tulis, salah ketik salah lagi, tulis kayaknya. atau salah ngomong si penyidiknya itu, nggak tahu saya. Keceplosan kali, jangan-jangan di TKP ada CCTV tuh. Iya bisa jadi tuh. Tapi kalau misalkan salah ketik, mungkin kan dia dengar kalau panitra itu kan biasa dengar pakai rekaman kan. Kalau ini diulang lagi gili. Ini soalnya saya bacakan lagi ya, saya ulang lagi. Iya, iya. Mr. G, Hai. ini ada lucu yang lucu nih keterangan saksi Teguh ini. Saya izin bacakan ya, Mr. G. Lanjut. Ini ada tertulis di situ, ada tertulis di HP Iya. saya, ada tertulis di HP saya, HP Anda mulai panas. Saya merasakan bahwa hati Kuman mulai pada panas.
Ya lanjut. Halaman 224. Ya, si saksi Teguh kan tadi mengomentari juga dengan saksi Setiawan terkait CCTV toko bangunan. Saya bacakan halaman 224. Bahwa saksi tidak tahu persis apakah CCTV di toko bangunan tersebut tipenya full version atau multi detection. Sepengetahuan saksi, CCTV tersebut terhubung dengan Wi-Fi _wireless ke handphone korban. Dan CCTV tidak ada DVR-nya, hanya menggunakan memory card. Nah, itu yang saya pertanyakan ke handphone korban. Loh, gimana ini? Handphone siapa sih? Ya lanjut. Aduh. Ya, Ya, ini itu cuma itu aja komentarnya si keterangan saksi Teguh ini di bawah sumpah. Ini salah ketik atau gimana ini? Apa salah ngomong? silahkan nanti ditanyakan sama hakim. Halo Kim, gitu. Halo Kim. Kok salah ketik lagi Kim? Sorry. Ya, Atau salah ngomong si penyidiknya Mr. G. aduh, bisa jadi Ini tuh. jadi ngawur ini. Ngawur, putusan ngawur. Oke, lanjut Orang lagi. kita mau mengungkap kebenaran sengaja apa gimana gitu. Mohon maaf ya teman-teman ya, saya ini agak kendala-kendala begini tapi nggak apa-apa. Ini mati lampu saya di sini. Oh, Ini saya pakai lampu ini. Bahwa lampu penyidik, lampu handphone. saya lanjut lagi. Ya lanjut. Bahwa penyidik baru sekarang memperlihatkan ketiga bukti baru CCTV tersebut karena sebelumnya berdasarkan keterangan terdakwa Ririn Rifanto dan saksi Priyo Bagus Setiawan sewaktu penyidikan tidak menggambarkan TKP lain, hanya TKP rumah saja. Sehingga fokus kita saat itu hanya melakukan analisa terhadap CCTV milik toko bangunan. Oh, berarti pada saat itu kejadiannya ada ketiga CCTV yang baru itu dia nggak fokus, dia hanya lihat CCTV milik toko bangunan. Mau keterangannya tuh. Bahwa pemeriksaan saksi Priyo Bagusan dilakukan 2 kali pemeriksaan keterangan saksi tambahan, tapi pemeriksaan dilakukan di hari yang berbeda. Bahwa telah diperlihatkan isi rekaman dari 3 titik, yaitu rekaman CCTV samping Aurelia Coffee Center, rekaman CCTV rumah sebelah kanan TKP, rekaman CCTV dari bengkel sebelah TKP toko korban Budi Awaludin. Bahwa berikut ini timeline frame-framenya CCTV Aurelia fotokopi, waktu lebih cepat sekitar 5 menit dari CCTV toko bangunan. Bahwa timeline CCTV fotokopi jarak sekitar 100 meter dari rumah korban tanggal 29 Agustus 2025, yaitu sebagai berikut. Jam 00.08.30 dua tersangka tiba di rumah korban. Jam 00.11.56 seperti tersangka masuk rumah korban. Jam 00.19.50 Avanza putar balik di TKP. Jam 00.31.10 Avanza putar balik sebelum TKP. Jam 00.35.00 pengemudi Avanza turun dan masuk ke kosan sebelah fotokopi. Jam 01.09.40 salah satu dari saksi Priyo Bagus Setiawan dan terdakwa Ririn Rifanto dan korban keluar rumah menuju ke toko korban. Jam 02.03.50 saksi Priyo Bagus Setiawan dan terdakwa Ririn Rifanto berjalan dari arah toko ke rumah korban langsung masuk. Jam 02.59.10 mobil pickup korban keluar dari garasi lalu menuju arah toko.
Aku mau beli ini sebentar. Jam Ini, 03.57 ya. mobil pickup korban melintas dari arah rumah korban ke KR Turi. Jam 03.59.20 mobil pickup melintas dari KR Turi ke arah toko. Jam 04.10.25 mobil pick up dari arah toko lalu berhenti di depan rumah korban. Lalu mobil masuk garasi. Jam 04.14.15 mobil pickup masuk ke rumah korban. Jam 04.19.20 salah satu dari saksi Prio Bagustiawan dan terdakwa Ririn Rifanto keluar dari rumah korban pakai motor ke arah Kulcim. Jam 04.32.10 salah satu dari saksi Prio Bagustiawan dan terdakwa Ririn Rifanto masuk dari arah kuliner Cimanuk pakai motor masuk ke rumah korban. Jam 04.53.00 salah satu dari saksi Prio Bagustiawan dan terdakwa Ririn Rifanto. Bukti yang masuk ke rumah korban itu terekam dari mana? Dari ini Mr. J, Kopi. CCTV toko fotokopi Oh. dan ya CCTV tiga titik nih. CCTV rekaman CCTV samping Aurela Kopi Center, rekaman CCTV rumah sebelah kanan TKP, Hah? rekaman CCTV dari bengkel sebelah TKP toko korban Budi Awaldin. Jadi ada 3 titik. Gak ada toko Tidak ada. bangunan ya? Nggak ada. Tapi ada bisa mengetahui keluar masuk itu mobil pickup Oke. dari 3 titik itu Ya. bisa ketahuan. Cuma kan di persidangan nggak dilihatkan ya. Mungkin Ini lengkap semua kelihatan, sih. Bang. Cuman masalahnya nggak ada yang ngupload videonya ke medsos. Oh iya. Oke, lanjut. Lanjut. Bahwa timeline frame-frame CCTV tetangga rumah korban waktu lebih lambat sekitar 4 menit dari CCTV fotokopi CCTV rumah tetangga korban arah ke Karangturi. Bahwa tanggal 29 Agustus 2025 pukulnya sebagai berikut. Jam 04.01.05 mobil pickup korban menuju ke Arangturi. Jam 04.03.10 mobil pickup korban melintas dari arah Karangturi ke arah kuliner Cimanuk. Tanggal 30 Agustus 2025. Jam 00.12.08 dua tersangka melintas dekat tempat ditemukannya BB palu besi. Kemudian kembali ke arah rumah korban. Jam 04.39.33 mobil Corolla korban melintas ke Karangturi. Bawa timeline frame-frame CCTV tetangga toko korban pada siang hari waktu lebih cepat sekitar 1 jam dari real time. Bahwa CCTV bengkel sebelah toko korban tanggal 29 Agustus 2025 pada pukul jam 13.01.16 saksi Prio datang dari arah rumah korban menuju Kulcim menggunakan sepeda motor korban. Jam 14.11.10 terdakwa Ririn datang dari arah rumah korban menggunakan sepeda motor korban lalu berhenti di toko korban. Jam 14.01.10 terdakwa Ririn turun dari sepeda motor korban lalu berjalan menuju belakang toko korban. Jam 14.01.40 terdakwa Ririn berjalan menuju penghuni rumah bengkel sebelah toko korban lalu terdengar suara obrolan. Jam 14.02.30
Terdakwa Ririn berjalan menuju sepeda motor korban, kemudian berangkat menuju ke arah Cimanuk. Jam 18.48.04, saksi Prio datang ke toko korban menggunakan sepeda motor. Korban kemudian turun dan menuju ke belakang toko, lalu pergi lagi menggunakan sepeda motor korban ke arah rumah korban. Bahwa timeline frame CCTV tetangga toko korban dengan waktu lebih cepat, sekitar 1 jam dari real time CCTV bengkel sebelah toko korban Budi Awaldin di tanggal 30 Agustus 2025. Jam 00.26.53, terdakwa Ririn dan saksi Prio berjalan kaki dari arah rumah korban ke toko korban. Jam 00.27.26, terdakwa Ririn dan saksi Prio masuk ke toko korban. Jam 00.44.47, terdakwa Ririn dan saksi Prio keluar dari toko korban. Lalu keduanya pergi ke arah rumah korban. Jam 02.09.40, mobil pickup korban datang dari arah rumah korban. Jam 02.11.10, terdakwa Ririn keluar dari mobil pickup. Jam 02.11.44, terdakwa Ririn ikut masuk ke dalam toko korban. Jam 02.12.00, Ririn keluar kembali dari toko korban mengambil barang di mobil pickup korban. Jam 02.12.33, terdakwa Ririn mengambil sesuatu di mobil pickup korban. Jam 02.12.44, saksi Prio ke arah rumah korban. Jam 02.13.24, terdakwa Ririn mengambil terpal dari belakang mobil pickup korban, mengambil sebuah terpal. Jam 02.14.55, terdakwa Ririn bermain HP di dekat mobil sampai dengan jam 02.16.20. Jam 02.16.00, saksi Prio mengambil terpal dan masuk ke dalam toko korban. Jam 02.29.50, terdakwa Ririn keluar dari toko korban tersebut. Jam 02.30.10, terdakwa Ririn membuka pintu mobil dan berdiri di depan toko korban. Jam 02.32.07, terdakwa Ririn mengambil suatu barang di dalam mobil pickup korban. Jam 02.32.55, terdakwa Ririn keluar dari mobil pickup korban dan masuk ke toko korban. Jam 02.33.25, saksi Prio keluar dan mengobrol dengan terdakwa Ririn. Jam 02.34.05, terdakwa Ririn memasuki mobil pickup korban. Jam 02.34.25, terdakwa Ririn memundurkan mobil pickup korban. Jam 02.35.22, saksi Prio membuka pintu mobil pickup korban. Jam 02.36.40, saksi Prio menutup pintu mobil pickup korban. Jam 02.43.35, terdakwa Ririn membuka pintu mobil. Jam 02.44.00, saksi Prio ikut keluar mau ngobrol dengan terdakwa Ririn yang berada di dalam mobil pickup korban. Jam 02.46.00, saksi Prio terlihat mengangkat korban bersama. Saksi Prio terlihat mengangkat korban Budi bersama dengan terdakwa Ririn. Jam 02.47.52, terdakwa Ririn menutup pintu mobil pickup korban. Jam 02.48.30, saksi Prio mengelap mobil pickup korban. Jam 02.48.35, terdakwa Ririn Turn on family one.
Alexa, jam set brightness family 1 to 30. lanjut jam 02.4 jam 02.50.35 saksi Priyo keluar lalu naik bak mobil pickup. Oh, naik bak mobil pickup ini. Jam 02.51.35 mobil pickup parkir. Lalu berputar arah. Kemudian menuju rumah korban. Jam 04.34.00 dua tersangka pergi dari rumah ke Kulcim menggunakan motor terdakwa Ririn. Udah selesai. Jadi nggak ada peristiwa ini nih, nggak ada peristiwa ke rumah almarhum Pak Saroni ini. Itu Pak Saroni ya rumah korban Kan dari itu. iya, jadi kan tadi saya baca nih dari 243 itu sampai 043 nggak ada ini, nggak ada pergi ke rumah almarhum Budi itu. Enggak, begini aja. Dari rangkaian itu semua, Anda itu udah tahu peristiwanya seperti apa nggak? Atau ada peristiwanya seperti apa? Sudah terurai belum? Sudah terurai belum peristiwanya? Belum. Nah, itu sudah diceritakan panjang juga nggak akan terurai. Memang sulit mengurai kasus ini. Jadi nggak ada ceritanya ini ke rumah Pak Saroni setelah mengambil jenazah itu. Jadi dia udah berhenti di setengah jalan gitu. Gitu, Mr. Ji. Ya, ya udahlah, Udah, ini. itu keterangan saksi tadi, saksi verbalisan tadi. Iya, teman-teman saya coba tanyakan teman-teman semua. Ini sudah terurai betul belum menurut Anda itu? Sudah apa ya? Sudah puas atau belum kasus ini? Janggal kan? Silakan Bang Ai. Iya, Mister. Susah nih ngurutin waktunya nih. Yakin? Paramek 2 botol, Mister. Saya tuh bilang, kalau orang itu nebar dulu benih, nanam, habis itu dipupuk, habis itu tumbuh, habis itu berbuah, kemudian dipanen, kemudian digiling, kemudian jadi beras, ya dislabke dari beras itu, terus berasnya dimasak, terus dimakan. Nah itu enak tuh, urut itu. Ini tuh nggak urut, mandek cekrek gitu. Jadi dibahas CCTV itu tidak ada CCTV yang dari ini. Toko bangunan nggak ada. Nggak ada. Cuma 3 itu aja, Mr. Ji. Dan Oh, anehnya ini nggak selesai nih, yang ceritain di tanggal 30 itu. Dia nah, stop nanti gitu. nggak klimaks ya, bahasanya nggak klimaks. Nggak klimaks. Yang katanya dikuburkan kan balik lagi itu kan ke mobil pickupnya. Kok ini malah ini berputar-putar gitu. Oke lah, Nggak oke lah. klimaks gitu. Oke lah, coba Ari Porong. Jelaskan Ari Porong, supaya klimaks. Nggak bakal klimaks lah Mr. Z. Orang udah mau diurut juga nggak bakalan bisa. Karena skenario itu hanya berhenti di pengakuan Priyo itu hanya berhenti di TKP kedua. Tidak ada lagi, Priyo itu tidak menjelaskan habis dibawa ke TKP kedua itu dikuburkan terus seperti apanya lagi sampai dengan mereka kabur ya kan, bawa mobil itu lagi itu kan harus harus mengatur waktunya lagi Mr. Z.
Jadi saya udah bilang setelah saya amati dan hanya mentok di kios, saya tarik ke belakang lagi dengan keterangan pria itu tidak ada yang berkesesuaian untuk waktunya, timeline-nya ya kalau bahasanya Kak Via. Itu berantakan semua. Kecuali kalau Prio dengan adanya skenario